Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya, kuat semangat dan mendapat berkat. Cara memagari rumah gaib. Bukan rumahnya yang gaib, tapi pagar gaib. Cara membuat pagar gaib untuk rumah dan halaman. Nah, gitu ya. Cara membuat pagar gaib untuk rumah dan halaman. Nah, itu. Jadi dari dulu itu dipercaya adanya lelembut, makhluk halus, jin, setan, iblis, niat jahat, roh jahat itu memang sejak dari dahulu kala memang dipercaya adanya hal-hal seperti itu, sehingga muncullah istilah pagar gaib untuk rumah, untuk halaman rumah gitu. Jadi harus tahu dulu asal usulnya. Wah, begitu ya. Bahkan pagar diri juga ya, pagar diri. Nah, untuk memagari rumah dan halaman yang kita miliki itu bermacam cara, bermacam metode juga. Ada itu yang pertama ya, dengan cara menulis seperti ajimah, wapak atau isim begitu ya, wafak atau isim khusus buat perlindungan begitu, dengan cara itu. Atau ada dengan cara berikutnya begini. Nah, ini untuk pagar rumah atau halaman. Nanti ini ditanam. Kalau yang tadi ada ditempel di rumah, tempel di rumah. Nah, begitu ya. Ada dengan cara tongkat, menancapkan tongkat. Sebenarnya tongkatnya itu nggak usah panjang-panjang, yang sebesar gini juga nggak apa-apa, tancapkan tongkat. Nah, ada dengan cara cermin, memasang cermin. Itu biasanya dipasang di rumah, memasang cermin. Biasanya 4 penjuru. Kalau enggak 4 penjuru pun kadang itu di luar ya, di luar rumah gitu. Ada yang suka lihat mungkin ya. Nah, yang penting sebenarnya itu gimana diniatkannya, itu untuk pagar rumah dari niat jahat, dari setan, dari roh jahat gitu. Jadi yang utama itu niat dulu, niatnya. Nah, kemudian mantranya, ada yang pakai mantra berikutnya ya. Jadi udah berapa? 1 2 3 4 5. Ada yang pakai mantra ya, dengan mantra-mantra. Kemudian mantranya ditiupkan ke barang, biasanya misalkan batu, atau tongkat. Kalau saya paling suka itu ke batu, mantrain, simpan gitu. Di situ di halaman simpan, dapat batu lagi doain, simpan, dapat batu lagi doain, simpan gitu. Dapat batu lagi doain, simpan. Nah, kalau saya gitu, rahasia dapur ya. Nah, itu mantranya atau doanya itu yang biasa dibaca saja gitu, yang biasa dibaca saja. Ada juga dengan cara pasir, dengan pasir jadi dipurulukan, diawurin pasirnya itu. Ada juga dengan cara dengan air beras. Kalau air beras, mau beras hitam, mau beras putih, mau beras ketan, mau beras merah, nah nanti airnya itu siramkan. Itu mungkin yang saya tahu tanpa mantra itu ya, tanpa mantra alami ya. Kemudian ada dengan cara memasang talas hitam, itu pun tanpa mantra, tapi terserah, mungkin ada yang punya doanya, nggak apa-apa ya, tambah mantra lebih bagus mungkin ya, tambah mantra. Jadi itu yang alami. Talas hitam itu fungsinya juga sama untuk pagar gaib ya, talas hitam. Ada dengan cara panglai sejak dahulu kala dipercaya untuk menolak roh jahat, roh halus yang
mungkin mengganggu. Tahu panglai yang kayak jahe itu, bangle. Nah, bangle. Makanya kalau dulu itu suka dipasang pakai penitik ya. Saat wanita sedang hamil ya, itu biasanya bawa kanjut kundang. Nah, di dalamnya ada pisau kecil, nah ada panglai juga. Atau panglai itu bisa nanti nah itu kalau yang tadi buat wanita yang hamil. Kalau buat rumah ya tinggal simpan, mau di kamar mandi, mau di jendela, mau di mana saja simpan di situ. Atau mau ditanam di situ, jadi nanam panglai ya. Nah, keren nanam panglai. Bagus tuh panglai itu, jarang ada yang tahu kalau sekarang tuh panglai. Bangle ya, bangle. Banyak khasiatnya itu panglai itu. Kalau mau pesan ke saya silakan, mau pesan panglai silakan ya, boleh. Saya punya panglai hitam. Kalau mau promosi dikit. Nah, itu ya. Jadi memang ada banyak ya dipercaya untuk membagari rumah itu. Mau pakai tongkat, mau pakai apapun, sebenarnya barangnya itu apa saja sebenarnya, yang penting niat dan apa, niat dan mantranya atau doanya. Niat dan mantranya atau doanya itu yang biasa dibaca saja, jadi lebih tajam ya, lebih tajam. Jangan yang tidak biasa dibaca, yang biasa dibaca. Kalau menurut saya lebih baik begitu. Nah, paham ya, yang biasa dibaca saja doanya tuh. Hanya ada barang-barang khusus, barangnya sebenarnya nggak usah beli, kita nyari sendiri barangnya yang biasa apa tuh, dikultuskan untuk itu, yang biasa apa, dipercaya ada tuahnya untuk itu. Jadi kalau orang tua dulu kan biasanya tahu, nggak tahu dari mana, saya juga itu hebatnya orang tua dulu itu begitu. Jadi sebenarnya nggak usah beli. Jadi apa namanya, kalau panglai silahkan beli ya, kecuali yang memang harus beli gitu. Tapi sebenarnya nggak usah juga, nggak apa-apa. Mau barangnya ini mungkin ya. Nah, tapi kalau ini kan tidak cocok, ini kan sendok ya. Nah gitu. Kalau tongkat itu cocok karena memang apa tuh, ditancapkan. Nah di situ di tanah mungkin ya. Nah itu biasanya disebutnya juga tumbal, buat numbal rumah, numbal halaman, numbal kebun, nah gitu, penjagaan lah. Nah, barangnya itu bebas, mau pulpen nggak apa-apa, mau pulpen juga. Cuman nggak apa tuh, biasanya kan nggak dipertuah ya gitu ya. Kalau pulpen nggak dipertuah kan biasanya gitu. Jadi yang tadi boleh itu ya, buat pagar rumah itu. Ada tapal kuda juga, itu tapal kuda dipasang di belakang pintu, tapal kuda. Keren lah pokoknya kalau udah pagar gaib rumah ya. Nah itu ya. Adapun masih misalkan kecolongan, adapun misalkan tetap itu kan tetap gimana yang tidak diharapkan itu ini, ya mungkin udah nasibnya gitu ya, kita terima saja. Nah itu paham mungkin ya. Nah, pagar rumah itu caranya salah satunya ada yang dengan garam ya, dengan garam silang. Ada yang membuat lingkaran, buat lingkaran di rumah, di halaman rumah satu. Ini rumah di tengah nih misalkan, nah buat lingkaran 1 2 7, 7 lingkaran. Ada dengan yaitu buat lingkarannya, atau bisa menuruti bentuk rumah itu, goreskan sama kita bentuk rumahnya, tentunya sambil membaca doa dengan niat ya, dengan niat pastinya. Kan yang membedakan itu niat. Sehat selalu.